Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, berjumpa lagi di kelas kawan menyenangkan. Semoga kalian yang di rumah sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Pada kesempatan kali ini kita akan membawakan sebuah makalah yang berjudul Kalimat Baku dan Kalimat Efektif dalam Penulisan. Yang tentunya makalah ini disusun oleh Ahmad Widan atau saya sendiri, yang kedua Dewan Dika Wisnu Ardianto, yang ketiga Isworo, yang keempat Nanda Yoga Wiranto, dan yang kelima Fendi Setiawan. Oke, langsung saja kita ke materinya. Kata pengantar. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan kesempatan pada penulis untuk menyelesaikan tugas ini. Atas rahmat dan hidayahnya, penulis dapat menyelesaikan tugas yang berjudul Kalimat Baku dan Efektif dalam Penulisan tepat waktu. Tugas kalimat baku dan efektif dalam penulisan disusun guna memenuhi tugas dosen pada mata kuliah Bahasa Indonesia di Universitas Sains Al-Quran atau UNSIK. Selain itu, penulis juga berharap agar tugas ini dapat menambah wawasan bagi pembaca. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Imam Ahmad Ihsanuddin, M.Com, selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia yang telah memberikan tugas serta menambah wawasan dan pengetahuan terkait bidang yang ditekuni penulis. Penulis juga mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah membantu proses penyusunan PowerPoint ini. Penulis menyadari tugas ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun akan menulis terima demi kesempurnaan tugas ini. Bab pertama, pendahuluan. Yang pertama, latar belakang masalah. Membuat sebuah kalimat tentu bukan hal yang sulit buat teman-teman, bukan? Ya kan? Ya pasti dong. Tapi apakah kalimat yang teman-teman buat itu sudah efektif? Pada dasarnya, sebuah kalimat dapat dibentuk oleh klausa yang terdiri atas subjek dan predikat dengan menambah objek, pelengkap maupun keterangan yang diakhiri dengan tanda baca titik, tanya, atau seru. Jika tidak tepat, penambahan-penambahan tersebut dapat membuat kalimat yang dibuat menjadi tidak efektif. Pengertian kalimat efektif. Yang kedua, syarat kalimat efektif. Rumusan masalah. Rumusan masalah ada dua, yaitu apa syarat kalimat efektif dan apa ciri-ciri kalimat efektif. Untuk tujuan ada dua juga. Yang pertama, mendeskripsikan pengertian syarat kalimat efektif. Yang kedua, mendeskripsikan ciri kalimat efektif dan penjelasannya. Pembahasan itu terdapat pada bab 2. Jadi saya tidak terangkan pada bab 1. Langsung saja bab 2, pembahasan. Yang pertama, kalimat efektif dapat diartikan sebagai kata yang mengikuti kaidah kebahasaan secara baik dan benar. Tentu saja karena kita berbicara tentang bahasa Indonesia, kaidah yang menjadi patokan kalimat efektif dalam bahasa ini adalah kaidah bahasa Indonesia menurut ejaan yang disempurnakan atau EID. Ya, sudah paham lah. Kita lanjut. Syarat kalimat efektif. Pada dasarnya ada 4 syarat utama sebuah kalimat yang dapat dikatakan efektif atau tidak. Jadi kalimat efektif itu ada syaratnya yang terdiri dari 4 syarat. Yang pertama, sesuai EID. Sebuah kalimat efektif haruslah menggunakan ejaan maupun tanda baca yang tepat. Kata baku pun mesti menjadi perhatian agar tidak sampai kata yang kamu tulis ternyata tidak tepat ejaannya. Yang kedua, sistematis. Sebuah kalimat paling sederhana adalah yang memiliki susunan subjek dan predikat, kemudian ditambahkan dengan objek, pelengkap, hingga keterangan. Sebisa mungkin guna mengefektifkan kalimat, buatlah kalimat yang urutannya tidak memusingkan. Jika memang tidak ada penegasan, subjek dan predikat diharapkan selalu berada di awal kalimat. Sistematis berarti terurut ya pada intinya. Tidak boros dan bertele-tele. Jangan sampai kalimat yang kalian buat terlalu banyak menghambur-hamburkan kata dan berkesan bertele-tele. Menghambur-hamburkan guys, kayak menghamburkan uang gitu. Pastikan susunan kalimat yang kalian rumuskan pasti dan ringkas agar orang yang membacanya mudah menangkap gagasan yang kalian tuangkan. Pada intinya ngirit gitu aja ya. Keempat, tidak ambigu. Syarat kalimat efektif yang terakhir,
kalimat efektif menjadi sangat penting untuk menghindari pembaca dari multitafsir. Dengan susunan kata yang ringkas, sistematis, dan sesuai kaidah kebahasaan, pembaca tidak akan kesulitan mengartikan ide dari kalimat kalian sehingga tidak ada kesan ambigu. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, yaitu Dewandika Wisnu Ardianto. Saya Dewandika Wisnu Ardianto, NIM 20201570012. Saya akan membacakan yang kedua, yaitu B. Ciri-ciri kalimat efektif. Untuk membuat kalimat efektif tidaklah sulit asalkan sudah memahami ciri-ciri suatu kalimat dikatakan efektif. Berikut ini adalah 5 ciri-ciri sehingga suatu kalimat dapat dikatakan efektif. A. Kesepadanan struktur. Hal pertama yang harus diperhatikan adalah kelengkapan struktur dan penggunaannya. Inilah yang dimaksud dengan kesepadanan struktur. Ada beberapa hal yang menyangkut ciri-ciri yang satu ini. Yang pertama, pastikan kalimat yang dibuat mengandung unsur klausa minimal yang lengkap, yakni subjek dan predikat. B. Jangan taruh kata depan preposisi di depan subjek karena akan mengaburkan pelaku di dalam kalimat tersebut. Contoh kalimat efektif dan tidak efektif. Yang pertama, bagi semua peserta diharapkan hadir tepat waktu. Tidak efektif. Semua peserta diharapkan hadir tepat waktu. Efektif. C. Hati-hati pada penggunaan konjungsi yang di depan predikat karena membuatnya menjadi perluasan dari subjek. Contoh, dia yang pergi meninggalkan saya. Tidak efektif. Dia pergi meninggalkan saya. Efektif. D. Tidak bersubjek ganda, bukan berarti subjek tidak boleh lebih dari satu, namun lebih ke arah menggabungkan subjek yang sama. Contoh, adik demam sehingga adik tidak dapat masuk sekolah. Tidak efektif. Adik demam sehingga adik tidak dapat masuk sekolah. Efektif. Tidak bersubjek ganda, bukan berarti subjek tidak boleh lebih dari satu, namun lebih ke arah menggabungkan subjek yang sama. Contoh, adik demam. Suara dengan NIM 2020-15-7016. B. Kalimat kata. Karena salah satu syarat kalimat efektif adalah ringkas dan tidak bertele-tele. Kalian tidak boleh menyusun kata yang bermakna sama di dalam sebuah kalimat. Ada dua hal yang memungkinkan kalimat membuat menjadi boros sehingga tidak efektif. Yang pertama menyangkut kata jamak dan yang kedua mengenai kata bersinonim. Untuk menghindari hal tersebut, berikut ini contoh mengenai kesalahan dalam kata jamak dan sinonim yang menghasilkan kalimat tidak efektif. Contoh kalimat jamak. Kata jamak, para siswa-siswi sedang mengerjakan soal ujian masuk perguruan tinggi. Itu maksudnya kalimat tidak efektif. Siswa-siswi mengerjakan soal ujian masuk perguruan tinggi. Itu yang betul. Ketidakefektifan terjadi karena kata para merujuk pada jumlah jamak, sementara siswa-siswi mengarah pada jumlah siswa yang lebih dari satu. Jika dihilangkan salah satu kata yang merujuk pada hal jamak tersebut, contoh kata sinonim, ia masuk ke dalam ruang kelas, masuk dalam kalimat tidak efektif. Ya, harusnya ia masuk ke ruang kelas. Ketidakefektifan terjadi karena kata masuk dan frasa ke dalam sama-sama menunjukkan arti yang sama. Namun kata masuk lebih cepat membentuk kalimat efektif karena sifatnya yang merupakan kata kerja dan dapat menjadi predikat. Sementara itu, jika menggunakan ke dalam dan menghilangkan kata masuk menjadi
sehingga menjadi ia ke dalam ruangan kelas. Kalimat tersebut akan kehilangan predikat dan tidak dapat dikatakan kalimat efektif menurut prinsip dan kesepadan struktur. Kesejaran bentuk. Ciri yang satu ini menyangkut soal imbuhan dalam kata-kata yang ada kalimat sesuai kedudukannya pada kalimat itu. Pada intinya, kalimat efektif haruslah berimbuhan paralel dan konsisten. Jika pada sebuah fungsi digunakan imbuhan selanjutnya imbuhan yang sama digunakan pada fungsi yang sama. Contoh, hal yang mesti diperhatikan soal sampah adalah cara membuang, memilah, dan pengolahannya. Itu masuk dalam kalimat tidak efektif. Hal yang mesti diperhatikan soal sampah adalah cara membuang, memilah, dan mengolahnya. Itu masuk dalam kalimat efektif. Sekian. Saya Nanda Yoga Wiranto, NIM 2020-1570-11. D. Ketegasan makna. Tidak selamanya subjek harus diletakkan di awal kalimat. Namun memang peletakan subjek seharusnya selalu mendahului predikat. Akan tetapi dalam beberapa kasus tertentu kalian bisa saja meletakkan keterangan di awal kalimat untuk memberi efek penegasan. Ini agar pembaca dapat langsung mengerti gagasan utama dari kalimat tersebut. Penegasan kalimat seperti ini biasanya dijumpai pada jenis kalimat perintah, larangan, ataupun anjuran yang umumnya diikuti partikel lah ataupun. Contoh, kamu sapulah lantai rumah agar bersih. Berarti kalimat tidak efektif. Sapulah lantai rumahmu agar bersih, berarti kalimat efektif. E. Kelogisan kalimat. Ciri-ciri kalimat efektif terakhir yang amat krusial menyangkut kelogisan kalimat yang kalian buat. Kelogisan berperan penting untuk menghindari kesan ambigu pada kalimat. Karena itu, buatlah kalimat dengan ide yang mudah dimengerti dan masuk akal agar pembaca dapat dengan mudah pula mengerti maksud dari kalimat tersebut. Contoh, kepada Bapak Kepala Sekolah, waktu dan tempat kami persilahkan. Tidak efektif. Bapak Kepala Sekolah dipersilahkan menyampaikan pidatonya sekarang. Kalimat efektif. Nama saya Fendi Setiawan, NIM 2020-1570-19. Saya akan menyampaikan kesimpulan dari kalimat efektif. Kalimat efektif merupakan kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa, jelas maknanya dan mudah dipahami oleh pendengar atau pembaca. Suatu kalimat dapat dikatakan kalimat efektif apabila memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu mudah dipahami oleh pendengar atau pembacanya, tidak menimbulkan kesalahan dalam menafsirkan maksud sang penulis, menyampaikan pemikiran penulisan kepada pembaca atau pendengar dengan cepat dan sistematis, tidak bertele-tele. Saran dari kalimat tersebut, demikianlah makalah ini. Saran demikianlah makalah ini penulisan susun. Semoga apa yang telah penulisan uraikan di atas mengenai kalimat efektif dan ciri-ciri kalimat efektif dapat bermanfaat bagi kita semua. Menyarankan kita semua agar dapat membedakan makna kalimat yang efektif dan makna yang tidak, agar komunitas dapat berjalan dengan baik. Apalagi kedepannya kita akan menjadi seorang pendidik. Tentulah kita harus tahu menggunakan kalimat efektif agar nantinya peserta didik kita dapat memahami dengan jelas apa yang kita sampaikan, baik berupa penjelasan atau perkataan maupun tulisan.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.